Halo, kamu yang sedang menonton Jenggot Lurus. Selama ini kita berpikir bahwa perang terjadi di darat, di laut, dan di udara. Itu cara lama melihat konflik. Karena hari ini, sasaran perang justru mengorbit. Ratusan kilometer di atas kepala kita. Diam, cepat, dan nyaris tak terlihat. Satelit yang selama ini kita anggap sebagai penghubung dunia, penjaga komunikasi, dan tulang punggung teknologi modern, kini berada dalam bidikan senjata. Dan yang paling berbahaya, serangan terhadapnya tidak selalu terdengar seperti ledakan. Tidak selalu terlihat seperti perang. Tetapi dampaknya bisa melumpuhkan satu negara dalam hitungan menit. Dan di tengah perubahan ini, Rusia tidak banyak bicara. Namun diam-diam, mereka telah menyiapkan jawabannya. Untuk memahami mengapa satelit kini menjadi sasaran perang, kita harus melihat bagaimana perang modern benar-benar dijalankan. Di era sekarang, hampir setiap operasi militer bergantung pada satelit di orbit rendah bumi, atau LEO. Komunikasi militer tidak lagi bergantung pada kabel atau radio konvensional. Perintah, koordinasi pasukan, hingga kendali drone mengalir melalui jaringan satelit. Navigasi dan penargetan senjata presisi bergantung pada sinyal dari luar angkasa. Tanpa satelit, rudal kehilangan akurasi, dan pasukan kehilangan orientasi. Belum lagi fungsi ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. Satelit LEO memantau pergerakan pasukan, mengamati perubahan medan, dan menyediakan informasi real-time bagi pengambil keputusan. Artinya sederhana tapi krusial. Tanpa satelit, perang modern menjadi buta dan tuli. Bukan hanya kehilangan keunggulan, tetapi kehilangan kemampuan untuk bertindak cepat dan terkoordinasi. Dan disinilah logika strategisnya berubah. Jika kamu tidak bisa mengalahkan musuh di darat, jangan hancurkan tanknya terlebih dulu. Putus matanya, putus telinganya, putus sistem sarafnya. Inilah sebabnya sistem anti-satelit bukan sekadar senjata pendukung, melainkan senjata strategis tingkat tinggi. Dan di titik inilah, kita mulai memahami mengapa Rusia memilih jalur yang sangat spesifik dalam menghadapi perang modern. Di titik inilah kita masuk ke inti pembahasan. Sistem yang jarang dibicarakan secara terbuka, namun terus muncul dalam laporan intelijen dan uji coba militer Rusia. Namanya A-235, dengan kode pengembangan 14TS-033, dan dikenal dengan satu sebutan yang mulai ditakuti di barat. Nudol. Sistem ini berasal dari Federasi Rusia, dan dikembangkan sebagai bagian dari evolusi pertahanan strategis Moskow. Di era perang modern dan perang antariksa, Nudol bukan satelit, bukan sistem elektronik, bukan pula alat pengacau sinyal. Ia adalah rudal anti-satelit. ASAT. Dirancang khusus untuk satu tujuan utama, menghancurkan satelit musuh secara langsung. Cara kerjanya juga brutal dan sederhana. Bukan dengan ledakan besar, bukan dengan perang siber, melainkan dengan tumbukan kinetik. Hit to kill. Satelit dihancurkan. Bukan karena kehilangan sinyal, tetapi karena dihantam secara fisik, pada kecepatan ekstrim. Dan disinilah letak perbedaannya. Nudol bukan pengganggu sinyal. Ia bukan pelemah sistem. Ia adalah penghancur fisik. Sekali mengenai sasaran, tidak ada sistem cadangan, tidak ada rebot, tidak ada perbaikan di orbit. Yang tersisa hanya puing-puing dan pesan strategis yang sangat jelas. Untuk memahami betapa berbahayanya Nudol, kita tidak perlu masuk ke rumus fisika yang rumit. Justru karena cara kerjanya sederhana, ia menjadi sangat mematikan. Nudol bekerja dengan intersepsi langsung. Rudal ini diluncurkan dari darat, melacak satelit yang bergerak sangat cepat di orbit rendah, lalu mengejarnya hingga satu titik temu. Tidak ada hulu ledak besar. Tidak ada ledakan spektakuler. Yang terjadi adalah tabrakan antara dua objek yang melaju dengan kecepatan luar biasa. Dan dalam fisika, kecepatan adalah energi. Ketika Nudol menghantam satelit, energi kinetik itulah yang menghancurkan target. Satelit pecah. Strukturnya hancur. Fungsinya lenyap. Implikasinya sangat penting. Karena sistem ini tidak bergantung pada elektronik. Ia tidak bisa dihentikan dengan perang siber. Tidak bisa dijamming. Tidak bisa dipalsukan sinyalnya. Proteksi digital, enkripsi, atau firewall sama sekali tidak relevan ketika ancamannya bersifat fisik. Dan disinilah letak brutalitasnya. Jika Nudol mengenai sasaran, satelit itu benar-benar hilang. Bukan offline. Bukan terganggu sementara. Bukan bisa diperbaiki dari jarak jauh. Ia berhenti eksis. Dan setiap puing yang tersisa di orbit menjadi pengingat bahwa langit pun kini
bisa menjadi medan kehancuran. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling sering muncul. Jika Noodle ada, maka siapa targetnya? Jawabannya mengarah ke satu wilayah spesifik. Orbit rendah bumi, atau LEO. Sebagian besar satelit LEO beroperasi pada ketinggian sekitar 500 hingga 1200 km di atas permukaan bumi. Dan angka ini penting, karena di rentang inilah banyak konstelasi satelit modern beroperasi, termasuk sistem yang paling sering disebut dalam konflik modern, Starlink. Starlink dibangun sebagai jaringan satelit LEO dengan jumlah besar, bergerak cepat, dan saling terhubung. Secara teknis dan konseptual, inilah medan operasi yang cocok bagi sistem seperti Noodle. Bukan karena satu satelit bernilai sangat tinggi, tetapi karena efek strategis yang bisa ditimbulkan dari satu serangan. Secara teori, Noodle memang dirancang untuk medan ini. Namun di sini kita harus berhati-hati. Satu serangan tidak akan menghancurkan seluruh sistem Starlink. Konstelasi LEO justru dibangun untuk tahan terhadap kehilangan sebagian aset. Tetapi dampaknya tidak boleh diremehkan. Satu intersepsi berhasil sudah cukup untuk mengirim pesan politik dan militer, menguji reaksi lawan, menciptakan tekanan psikologis, dan membuka babak baru eskalasi. Dalam perang modern, kadang yang paling menentukan bukan kehancuran total, melainkan sinyal bahwa kehancuran itu mungkin dilakukan. Pertanyaan berikutnya sangat krusial. Apakah Noodle ini hanya konsep di atas kertas? Atau benar-benar ancaman nyata? Jawabannya, berdasarkan laporan terbuka dan pengamatan strategis, cukup jelas. Sistem A235 Noodle bukan lagi wacana. Ia telah melalui serangkaian uji coba, dan saat ini berada dalam proses integrasi ke dalam struktur militer Rusia. Uji coba ini bukan sekadar pembuktian teknologi. Ia bertujuan memastikan bahwa sistem tersebut bisa diluncurkan dalam kondisi operasional, bisa diarahkan ke target di orbit rendah, dan bisa bekerja dalam skenario konflik nyata. Artinya, Rusia tidak sedang bereksperimen untuk masa depan jauh. Mereka sedang mempersiapkan opsi nyata untuk digunakan jika situasi menuntut. Ini bukan konsep, bukan simulasi akademik, bukan ancaman kosong untuk perang psikologis. Ini adalah sistem yang sedang dipersiapkan. Dan pesan strategisnya sangat tegas. Dengan mengembangkan dan mengintegrasikan Noodle, Rusia menunjukkan bahwa mereka memandang perang antariksa sebagai skenario realistis, bukan kemungkinan abstrak. Orbit bukan lagi wilayah netral, bukan sekadar ruang sains dan komunikasi. Bagi Rusia, ia adalah bagian dari medan perang modern yang harus bisa diserang dan harus bisa dipertahankan. Di titik ini, kita perlu berhenti sejenak dari narasi ancaman dan melihat Noodle secara objektif. Apa yang benar-benar bisa ia lakukan dan apa yang tidak. Dari sisi efektivitas, Noodle memiliki dua keunggulan utama. Pertama, presisi tinggi. Sistem ini dirancang untuk menghantam target spesifik di orbit rendah, bukan area luas, bukan serangan acak. Kedua, efek destruktif langsung. Karena berbasis tumbukan kinetik. Sekali target terkena, satelit itu tidak lagi berfungsi. Tidak ada pemulihan. Tidak ada degradasi bertahap. Namun keunggulan ini datang bersama keterbatasan serius. Jumlah target di orbit LEO sangat besar. Ribuan satelit bergerak cepat, tersebar, dan terus diperbarui. Menyerang satu atau dua satelit tidak berarti melumpuhkan keseluruhan sistem. Ada juga risiko debris antariksa. Setiap intersepsi kinetik meninggalkan puing-puing di orbit. Dan debris ini tidak mengenal kawan atau lawan. Ia bisa mengancam satelit milik siapapun, termasuk milik Rusia sendiri. Karena itulah Noodle tidak dirancang untuk serangan massal. Menggunakannya secara besar-besaran justru akan merusak lingkungan orbit dan menciptakan konsekuensi jangka panjang yang sulit dikendalikan. Maka kesimpulan analitisnya jelas. Noodle adalah senjata strategis, bukan alat pemutus total sistem satelit, bukan solusi untuk menghancurkan konstelasi LEO secara menyeluruh. Ia adalah alat tekanan, alat sinyal, alat eskalasi terukur. Dalam perang modern, kadang yang paling menentukan bukan kemampuan untuk menghancurkan segalanya, melainkan kemampuan untuk menunjukkan bahwa kehancuran itu bisa dilakukan kapan saja. Noodle tidak bisa dipahami hanya sebagai senjata teknis. Nilai terbesarnya justru berada pada pesan geopolitik yang dibawanya. Bagi Rusia, Noodle adalah alat deterrence, bukan untuk digunakan setiap hari, bukan untuk menghancurkan langit secara membabi buta,
melainkan untuk mengingatkan satu hal penting, dominasi di orbit. Bukan sesuatu yang kebal gangguan. Selama ini, Amerika Serikat dan sekutunya memiliki keunggulan besar dalam sistem satelit, komunikasi global, dan konstelasi Leo berskala masif. Dengan memperlihatkan kemampuan seperti Noodle, Rusia mengirim sinyal yang sangat jelas bahwa keunggulan itu bisa diganggu, bahwa ada harga yang harus dipertimbangkan jika konflik meningkat ke level yang lebih luas, dan pesan implisitnya bahkan lebih dalam. Jika perang besar benar-benar terjadi, orbit tidak akan netral, ia tidak lagi hanya ruang sains, tidak lagi hanya jalur komunikasi sipil, dan tidak lagi sekadar infrastruktur global. Orbit akan menjadi bagian dari medan tempur, tempat di mana tekanan, eskalasi, dan sinyal kekuatan dikirimkan tanpa harus menembakkan satu peluru ke darat. Dengan Noodle, Rusia tidak hanya membangun senjata. Mereka sedang mendefinisikan ulang cara dunia memandang perang di abad ke-21. Jika kita tarik pembahasan ini lebih jauh, Noodle hanyalah satu bagian dari perubahan yang jauh lebih besar. Dunia sedang bergerak ke arah perang multidomain. Konflik tidak lagi terbatas pada satu medan, melainkan berlangsung secara simultan. Di darat, laut, udara, siber, dan kini, antariksa. Dalam kerangka ini, ruang angkasa bukan lagi pendukung operasi militer. Ia telah menjadi medan tempur resmi. Negara-negara besar tidak lagi bertanya, apakah mereka perlu mempertahankan orbit, melainkan bagaimana caranya menyerang dan bertahan di ruang tersebut. Dan disinilah perubahan cara pandang itu terjadi. Satelit tidak lagi diperlakukan sebagai alat bantu pasif yang bekerja di latar belakang. Ia adalah simpul kekuatan. Ia adalah pusat informasi. Dan karena itu, satelit kini menjadi target utama. Apa yang dulu dianggap terlalu berisiko, terlalu ekstrim, atau terlalu berbahaya secara politik, kini mulai masuk ke perencanaan nyata. Artinya, perang masa depan tidak selalu dimulai dengan ledakan di darat atau serangan udara besar-besaran. Ia bisa dimulai dengan satu intersepsi di orbit, satu satelit yang berhenti berfungsi, dan satu pesan strategis yang dikirim ke seluruh dunia. Dan ketika itu terjadi, cara kita memahami perang tidak akan pernah sama lagi. Noodle menunjukkan satu hal yang sangat penting, bahwa perang modern tidak selalu dimulai dengan ledakan besar, tidak selalu dengan tank yang bergerak, atau pesawat yang menjatuhkan bom. Kadang, perang dimulai dengan satu objek kecil yang berhenti berfungsi di orbit. Langit bukan lagi tempat yang aman. Apa yang dulu kita anggap netral, ilmiah, dan jauh dari konflik, kini telah menjadi bagian dari perhitungan militer. Dan di titik inilah, kita harus jujur melihat kenyataan. Dalam perang modern, siapa yang menguasai orbit? Dialah yang menguasai jalannya sejarah. Kalau kamu punya pandangan berbeda, atau ingin mendiskusikan kemana arah perang akan bergerak setelah ini, tuliskan di kolom komentar. Dan kalau kamu ingin pembahasan geopolitik dan militer yang tidak berisik, tidak sensasional, tapi berbasis analisis, ikuti terus episode-episode berikutnya di Jenggot Lurus.